Selama kita masih bisa bernapas, kita harus terus melakukan perubahan-perubahan di dalam diri kita. Tentunya, perubahan ke arah yang lebih baik. Entah apakah kita harus mengubah sikap atau perilaku kita dalam keseharian, entah apakah kita harus mengubah cara berkomunikasi kita kepada orang lain, atau apakah kita harus mengubah gaya hidup kita dari yang boros menjadi hemat atau dari yang pelit menjadi senang memberi, dan lain sebagainya. Intinya, semua itu harus kita ubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tapi ada hal yang lebih penting dan lebih wajib kita ubah adalah pikiran atau pola berpikir kita sendiri. Karena pikiran adalah pendorong dari semua apa yang kita ucapkan dan lakukan. Kenapa saya membahas soal perubahan? Karena perubahan itu sangat penting. Tapi sayangnya kebanyakan orang merasa perubahan itu adalah hal yang merepotkan, hal yang membosankan, hal yang membuang-buang waktu. Bahkan ada yang merasa perubahan adalah suatu hal yang mengerikan. Kenapa perubahan itu penting? Perubahan itu penting karena kita adalah manusia yang diberikan akal budi oleh Sang Pencipta kita. Dengan adanya akal budi, kita harus peka terhadap lingkungan, dan kita harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Pada akhirnya, hal ini menuntut kita untuk selalu melakukan perubahan, seiring dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan di sekitar kita. Tentunya, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan yang sifatnya positif, yang sifatnya membangun, berdampak baik, dan bukan yang sebaliknya. Perubahan yang kita lakukan akan membantu kita untuk dapat menjalani proses perubahan yang terjadi pada lingkungan kita. Apa akibatnya bila kita tidak mau berubah? Hal yang mungkin saja bisa terjadi adalah kita tersingkirkan atau tereliminasi dari lingkungan yang berubah itu, sehingga hidup kita tidak akan pernah bisa maju dan berkembang. Hidup kita akan kalah dari kerabat-kerabat kita yang lebih dulu melakukan perubahan dalam hidupnya. Perlu kalian pahami terlebih dahulu ya, bahwa perubahan lingkungan yang saya maksud di sini bukan seperti perubahan iklim, cuaca, atau hal lain yang berkaitan dengan alam. Tapi perubahan yang saya maksud di sini adalah lebih ke perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar kita saat ini. Saya ambil contoh deh, seperti pada awal tahun 2000 yang disebut dengan tahun milenium itu. Awal tahun 2000 merupakan titik awal era internet masuk dan era media sosial digunakan. Mulai dari MIRC, Friendster, Facebook, dan sekarang hingga kini ada Pinterest, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ditambah lagi saat ini, pada sektor industri dan perdagangan juga telah berubah. Mereka mulai memanfaatkan barang-barang elektronik seperti komputer, media digital, dan internet dalam membeli, menjual, memasarkan, bahkan dalam menyebarkan informasi bisnis serta produk mereka, atau sekarang kita sebutnya dengan istilah e-commerce. Lingkungan yang berubah ini membuat kita yang dulu tidak menggunakan alat elektronik dan alat-alat digital serta internet dalam berdagang, berbisnis, membuat kita bahkan memaksa kita untuk sekarang harus belajar menggunakan, bahkan mengubah gaya berdagang dan berbisnis kita dengan menggunakan medsos, internet, dan komputer. Bila kita tidak mau berubah, maka kita akan kalah bersaing dan akhirnya tereliminasi. Produk yang kita pasarkan akan sangat sedikit yang membeli. Kondisi sekarang memaksa kita semua, baik orang tua, baik yang muda, baik yang berpendidikan tinggi atau tidak, baik yang mapan secara ekonomi maupun tidak, baik yang melek teknologi atau gagap teknologi, semua terpaksa mengikuti perubahan ini bila ingin survive di kondisi saat ini. Nah, sekarang kalian sudah kebayangkan betapa pentingnya perubahan. Pertanyaannya, kenapa kita bisa takut akan perubahan? Biasanya kita takut terhadap perubahan karena kita takut kehilangan sesuatu yang dapat kita kendalikan sebelumnya.
Karena dengan adanya perubahan, sesuatu itu mungkin tidak lagi bisa dalam kendali kita sepenuhnya. Oleh karena itu, besar kemungkinan kita akan menolak, khawatir, bahkan takut akan perubahan. Kurangnya pengetahuan kita juga dapat menyebabkan kita takut akan perubahan. Kurangnya pengetahuan, kurangnya informasi, atau kita tidak pernah terus belajar akan sesuatu yang baru, bisa membuat kita tidak percaya diri saat menghadapi sesuatu yang baru itu. Dan pada akhirnya kita menjadi takut gagal bila melakukan perubahan karena kita tidak paham rules of the game-nya dan tindakan preventifnya bila terjadi kegagalan. Dan penyebab yang paling sering kita dengar adalah kita takut akan perubahan karena kita berada di dalam zona nyaman atau comfort zone. Kita enggan untuk meninggalkan kebiasaan lama untuk mengubahnya menjadi kebiasaan baru yang mendukung perubahan itu. Lalu, bagaimana supaya kita tidak takut perubahan? Menurut saya, yang pertama adalah kita harus perbanyak belajar untuk menambah ilmu pengetahuan dan mencari informasi dari sumber-sumber yang benar. Orang yang takut biasanya tidak jauh dari ketidaktahuan dan ketidakcukupan informasi yang mereka miliki tentang permasalahan yang sedang dihadapi, dan bagaimana cara menyikapi bahkan mengatasi permasalahannya. Yang kedua, bagaimana cara kita tidak takut berubah adalah jangan berharap terlalu berlebihan ketika merencanakan sebuah perubahan. Harapan yang berlebihan bila kita melakukan perubahan akan membuat kita sakit ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal. Kemudian kita kecewa. Setelah itu kita akan menjadi takut lagi untuk berubah. Lakukan perubahan setahap demi setahap. Seperti almarhum Robbie Johan, mantan CEO BUMN, pernah mengatakan bahwa perubahan hendaknya dilakukan dalam skala yang paling kecil, namun paling berdampak, atau biasanya kita sebut dengan Pareto. Dan yang ketiga, supaya kita tidak takut perubahan adalah dengan mengetahui kemungkinan-kemungkinan paling buruk setelah kita melakukan perubahan. Karena apa? Karena kebanyakan dari kita takut untuk melakukan perubahan karena kita nggak siap akan skenario terburuk ketika kita melakukan perubahan itu. Bila kita sudah mengetahui skenario atau kemungkinan terburuknya, kita dapat mengantisipasinya dari awal. Dan ketika memang hal itu terjadi, maka saat kita melakukan perubahan, kita dapat melewati, melupakan, dan memulainya kembali. Yang keempat, kita harus punya partner atau teman diskusi. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia yang bergantung kepada orang lain. Terkadang kita takut untuk melakukan perubahan karena kita itu terlalu bergantung kepada pemikiran kita sendiri. Dan kita tidak pernah men-challenge pemikiran-pemikiran kita. Tapi dengan adanya partner atau teman yang bisa diajak untuk berdiskusi, ngobrol gitu ya, maka kita akan jauh lebih tenang dan lebih yakin untuk melakukan perubahan. Karena segala sesuatunya sudah diperbincangkan dan saling mengkonfirmasi pendapat antara yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, menurut saya, agar kita tidak takut perubahan, kita harus selalu berpikiran positif dan selalu mengambil sudut pandang yang berbeda. Kita jangan terus-menerus berpikir dari sudut pandang sendiri. Berpikir dari sudut pandang yang berbeda bisa membantu kita untuk memahami betul situasi dari permasalahan yang kita hadapi dan skenario-skenario yang dapat kita ambil saat melakukan perubahan. Sebenarnya melakukan perubahan itu tidak sulit kok. Hal yang membuat sulit adalah pikiran kita sendiri. Kita selalu memikirkan keribetan, kesulitan, ketakutan, keterbatasan kemampuan kita, keterbatasan waktu kita, keterbatasan tenaga kita, keterbatasan biaya, dan lain sebagainya. Itu hal yang membuat perubahan merasa sulit dilakukan. Padahal perubahan hanya perlu dilakukan dalam sebuah langkah kecil di awal, yang kemudian secara rutin dan secara konsisten terus-menerus dilakukan. Sebagai contoh nyata adalah ketika kita mampu berubah pikiran dalam waktu hanya beberapa detik saja saat hendak memutuskan sesuatu. Nah,
itu artinya kita pun juga bisa mampu mengubah sikap dan perilaku kita untuk melakukan perubahan secara singkat juga. Perubahan diri ke arah yang lebih baik membuat kita mampu menghadapi dan melewati segala macam kesulitan, termasuk saat pandemi ini. Oleh karena itu, janganlah kalian khawatir akan hidup kalian di masa pandemi seperti sekarang ini. Ketika pandemi membuat kalian kehilangan pekerjaan, kalian bisa mengubahnya, mengubah situasi dengan mulai berdagang online, menjual jasa atas kemampuan kalian, atau melakukan sesuatu yang menjadi hobi kalian, lalu mengubahnya menjadi mata pencaharian. Ketika pandemi ini juga membuat kalian tidak bisa mendalami pelajaran sekolah atau universitas, kalian bisa mengubah waktu untuk bermain game atau browsing di situs yang aneh-aneh menjadi waktu belajar di rumah dengan lebih banyak, berselancar, mencari informasi-informasi, dan mengikuti seminar-seminar online gratis yang dapat melengkapi ilmu pengetahuan kalian yang hilang tadi. Ketika pandemi ini memaksa kalian kehilangan salah satu keluarga yang kalian cintai, kalian bisa mengubah situasinya dengan lebih makin mencintai keluarga kalian yang masih hidup bersama kalian saat ini. Berikan mereka cinta kasih, berikan mereka kasih sayang, berikan mereka perhatian yang lebih. Dan ketika pandemi ini membuat kalian tidak bisa jalan-jalan untuk liburan, ubahlah situasi ini menjadi lebih banyak untuk berbagi berkat kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan yang ada di sekitar kalian. Dan ketika pandemi ini memaksa kalian tidak bisa bertemu dengan orang-orang lain secara tatap muka dan dalam kelompok yang banyak, maka ubahlah situasinya menjadi perbanyak waktu untuk self-correction atau mengkoreksi diri dan merefleksi diri, serta berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti ada pepatah Tiongkok yang mengatakan, hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawan mereka, itu hanya menciptakan kesedihan. Perubahan besar terdiri dari beberapa perubahan kecil. Selamat berubah.